kita akan menggeser, yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan. Pembahasan terkait manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bahasan dalam suatu proses yang sistematik dan terstruktur untuk menjalankan segala proses pengelolaan yang ada di dalam suatu lingkungan perusahaan. Dengan memiliki pengelolaan yang tersistem, maka perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan direalisasikan melalui pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa instansi yang berbeda skala kinerja tentu mempunyai sistem atau manajemen yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya manusianya, guna meningkatkan nilai pemegang saham serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu instansi yaitu PT Angkasa Pura II Persero sebagai badan usaha milik negara yang menjunjung kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan yang mengoptimalkan strategi pertumbuhan bisnis secara menguntungkan. PT Angkasa Pura II merupakan salah satu badan usaha milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di beberapa wilayah di Indonesia. PT Angkasa Pura II pertama kali didirikan dalam bentuk perseroan umum dengan nama Perseroan Umum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tanggal 13 Agustus 1984 tentang Perseroan Umum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984. PT Angkasa Pura II telah meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Salah satunya yaitu penghargaan Asia Pacific Stevie Awards pada tahun 2019 atas kinerja yang cemerlang di industri bisnis global. Berbagai penghargaan yang telah diraih oleh PT Angkasa Pura II tidak lepas dari pengembangan hard skill serta soft skill yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada perusahaan. Angkasa Pura II berkomitmen meningkatkan kompetensi soft skill dan hard skill bagi karyawannya. Begitu juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Corporate University meningkatkan kompetensi soft skill dan hard skill bagi aparatur sipil negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kapabilitas karyawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja program pengembangan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan training need analyst pada setiap karyawan yang mencakup program knowledge management dan learning services. Reward dan punishment yang diterapkan oleh HP2 berhasil meningkatkan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mendorong munculnya ide-ide kreatif dan bekerja secara totalitas. Berbagai fasilitas diberikan oleh PT Angkasa Pura II kepada seluruh karyawannya demi menunjang kinerja karyawan dan untuk mensejahterakan karyawan di masa depan. Salah satunya dengan mengikut sertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Untuk menghadapi masa pensiun, PT Angkasa Pura II menyelenggarakan pelatihan pengelolaan dana pensiun, misalnya melalui investasi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kaspen telah melaksanakan program persiapan masa pensiun ASN Kementerian Hukum dan HAM.
berbagai sistem digital yang telah digunakan oleh PT Angkasa Pura II yang digunakan untuk proses research management dan juga untuk monitoring dan evaluasi pada karyawan dalam pelaksanaan rencana kerja baik dengan pola kerja WFO ataupun WFH telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada target kinerja. Dalam rangka meningkatkan performa karyawan, Angkasa Pura II menerapkan sistem monitoring dan evaluasi manajemen dengan menggunakan aplikasi Diana dan Viera. Begitu juga di Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pegawainya dengan menggunakan aplikasi Simple. PT Angkasa Pura II telah memberikan berbagai peluang kepada setiap karyawannya untuk mengembangkan karir sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya dengan menetapkan jenjang karir yang jelas dan pasti untuk setiap posisi yang ada, baik melalui jalur fungsional maupun struktural. Hal ini dilakukan untuk membantu tercapainya tujuan individu dan perusahaan sebagai hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tujuan perusahaan. Airport Learning Center atau ALC pada Angkasa Pura sebagai Center of Excellence dalam menciptakan great leader dan good people. Kemenkumham memiliki Badan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam mencetak ASN Kemenkumham kelas dunia yang menjunjung nilai-nilai pasti. Seiring dengan perubahan dan tantangan perkembangan industri dalam menjaring sumber daya manusia terbaik, PT Angkasa Pura II menitik beratkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas tinggi, serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan dan memiliki kompetensi yang unggul sesuai dengan kebutuhan perseroan. Dalam setiap proses rekrutmen, PT Angkasa Pura II menerapkan asas kesamaan kesempatan, kewajaran, dan keterbukaan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Dalam rangka rekrutmen PT Angkasa Pura II menerima fresh graduate dari eksternal untuk menemukan talent-talent baru di berbagai bidang. Begitu juga Kemenkumham dalam rangka menemukan tunas-tunas pengayuman yang berkualitas, membuka kesempatan putra-putri terbaik melalui seleksi CPNS. Perekrutan tenaga outsourcing merupakan salah satu bagian yang tidak pernah lepas dari dunia kerja. Hal ini juga dilakukan oleh PT Angkasa Pura II untuk meningkatkan keamanan dan juga kebersihan di seluruh bandar udara pada PT Angkasa Pura II. Pelaksanaan tugas tertentu khususnya bidang keamanan dan kebersihan pada PT Angkasa Pura II memanfaatkan tenaga outsourcing dalam rangka mencapai profesionalisme dan efisiensi anggaran, bidang keamanan dan kebersihan pada unit tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memanfaatkan tenaga outsourcing dengan pengawasan dari bagian terkait. PT Angkasa Pura II selalu mengedepankan teknologi digital dalam melaksanakan berbagai proses kinerja pada karyawan. Salah satunya yaitu penggunaan standar penghasilan pegawai yang dilakukan untuk memperhitungkan position, person, and performance. Standar penghasilan pegawai Angkasa Pura II melalui pengukuran 3P, yaitu memperhitungkan position, person, dan performance. Demikian juga Kementerian Hukum dan HAM menentukan besaran penghasilan melalui jabatan seseorang, gaji pokok, dan kinerja yang dinilai melalui SIMPO. Komitmen PT Angkasa Pura II untuk terus memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, yaitu dengan melaksanakan survei kepuasan karyawan pada setiap tahunnya. Survei kepuasan karyawan pada tahun 2020 diikuti oleh 2.564 karyawan. Pengukuran survei dilakukan menggunakan teori Bartlett, Kortlik, dan Higgins dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error antara 1-5%. Dengan hasil skor kepuasan
keterikatan 4.0 dari skala 5 dan skor keterikatan sebesar 4.2 dari skala 5. Menghadapi tantangan dan perubahan di industri yang terus berkembang dengan cepat, pengembangan sumber daya manusia memerlukan perencanaan strategi yang berkesinambungan. Untuk mengetahui persepsi kepuasan karyawan, Angkasa Pura II berkomitmen mengukur survei kepuasan karyawannya 1 tahun sekali. Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan integritas dan kepuasan pegawainya telah melakukan survei berkala 1 bulan sekali. PT Angkasa Pura II selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif, dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmoni. Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah dengan kegiatan-kegiatan dalam bentuk town hall meeting yang melibatkan seluruh karyawan atau focus group discussion yang melibatkan senior leader. Dalam rangka membentuk karakter dan perilaku karyawan, PT Angkasa Pura II punya core value akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal tersebut selaras dengan tata nilai Kemenkumham pasti, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. BKA 69 Semangat, maju, sukses bersama.